Tahukah kamu, sahur adalah salah satu sunnah yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah tidak pernah meninggalkannya dan selalu menganjurkan umatnya untuk makan sahur, meskipun hanya seteguk air. Dalam hadis, beliau bersabda, "Makan sahurlah kalian, karena dalam sahur itu ada keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Namun, ada satu waktu terbaik untuk makan sahur, yaitu di akhir waktu sebelum fajar. Rasulullah dan para sahabat selalu mengakhirkan sahur mereka hingga jarak antara sahur dan azan subuh hanya sekitar 50 ayat bacaan Quran. Mengapa sahur di akhir waktu lebih utama? Selain keberkahannya, ternyata ada 4 manfaat luar biasa yang bisa menjaga kesehatan dan mencegah penyakit. Simak penjelasannya hingga akhir, karena setiap detiknya akan sangat bermanfaat untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, menjaga kesehatan pencernaan dan metabolisme dengan sahur di akhir waktu. Sahur adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan dalam Islam karena penuh keberkahan. Namun, tahukah Anda bahwa mengakhirkan sahur hingga mendekati waktu subuh memiliki manfaat besar bagi kesehatan, pencernaan dan metabolisme? Di dalam tubuh manusia, sistem pencernaan dan metabolisme bekerja secara sinkron untuk mengolah makanan menjadi energi yang dibutuhkan sepanjang hari. Jika pola makan saat sahur tidak tepat, bisa menyebabkan berbagai masalah pencernaan seperti asam lambung naik, gangguan metabolisme, hingga kelelahan saat berpuasa. Mari kita pahami lebih dalam bagaimana sahur di akhir waktu membantu menjaga pencernaan, tetap sehat dan metabolisme tubuh tetap optimal. 1. Menghindari perut kosong terlalu lama. Saat kita sahur terlalu awal, misalnya di tengah malam, perut akan kosong lebih lama sebelum berbuka. Ini bisa menyebabkan beberapa efek negatif, seperti meningkatkan produksi asam lambung, yang bisa menyebabkan perih dan rasa tidak nyaman di perut. Memperlambat sistem metabolisme, karena tubuh tidak mendapatkan energi yang cukup saat menjalani puasa. Meningkatkan risiko hipoglikemia, gula darah turun drastis, membuat tubuh lemas dan mudah pusing saat siang hari. Sebaliknya, dengan mengakhirkan sahur, tubuh tetap mendapatkan asupan energi di waktu yang lebih dekat dengan awal puasa, sehingga sistem pencernaan tidak terlalu lama dalam keadaan kosong. 2. Membantu pencernaan bekerja secara efisien. Sistem pencernaan memiliki ritme alami yang dipengaruhi oleh siklus biologis tubuh. Pada malam hari pencernaan mulai melambat, dan pada dini hari, sekitar waktu sahur, tubuh mulai bersiap untuk aktivitas. Sahur di akhir waktu memberikan beberapa keuntungan bagi pencernaan. Enzim pencernaan bekerja lebih efektif sehingga makanan lebih mudah dicerna. Mengurangi risiko kembung dan asam lambung naik karena makanan tidak terlalu lama mengendap di perut. Mencegah sembelit karena tubuh tetap mendapatkan asupan cairan dan serat sebelum memulai puasa. Rasulullah sendiri menganjurkan untuk makan sahur ringan namun bergizi, seperti kurma dan air, yang mudah dicerna oleh tubuh dan tidak membebani lambung. 3. Menjaga metabolisme tetap optimal. Metabolisme adalah proses tubuh dalam mengubah makanan menjadi energi. Jika metabolisme melambat, tubuh akan lebih mudah merasa lemas, mengantuk, dan kurang fokus. Sahur di akhir waktu membantu menjaga metabolisme dengan cara meningkatkan energi sepanjang hari, karena tubuh mendapatkan asupan kalori yang lebih dekat dengan awal puasa. Mengurangi risiko pembakaran otot, karena tubuh memiliki cadangan energi yang cukup. Menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga tubuh tidak mengalami lonjakan dan penurunan energi secara drastis. Beberapa makanan yang baik untuk metabolisme saat sahur antara lain: kurma, sumber energi alami yang cepat diserap tubuh. Oat atau roti gandum mengandung serat yang membantu pencernaan dan memberikan rasa kenyang lebih lama. Telur dan susu, sumber protein
yang membantu memperbaiki jaringan tubuh selama puasa. Air putih membantu menjaga hidrasi dan melancarkan metabolisme. 4. Mencegah gangguan pencernaan seperti GERD dan MAAG. Salah satu masalah pencernaan yang sering dialami saat puasa adalah GERD, asam lambung naik, dan MAAG. Jika seseorang makan sahur terlalu awal, perutnya akan kosong dalam waktu yang lebih lama. Ini bisa menyebabkan asam lambung naik dan mengiritasi dinding lambung yang ditandai dengan rasa perih di ulu hati, mual atau ingin muntah, rasa asam di tenggorokan. Namun dengan sahur di akhir waktu, perut tidak terlalu lama kosong sehingga asam lambung tetap terkontrol. Ini sangat penting terutama bagi orang yang memiliki riwayat MAAG atau gangguan lambung. Tips untuk mencegah asam lambung naik saat sahur. Hindari makanan pedas, asam, dan berlemak berlebihan. Jangan makan terlalu cepat, kunyah makanan dengan baik. Jangan langsung tidur setelah sahur. Beri waktu 20-30 menit agar makanan turun ke lambung dengan baik. Kedua, mencegah dehidrasi dan menjaga keseimbangan cairan tubuh dengan sahur di akhir waktu. Puasa adalah ibadah yang mengajarkan kesabaran, ketahanan, dan pengendalian diri. Namun salah satu tantangan terbesar saat berpuasa adalah dehidrasi. Terutama jika puasa berlangsung dalam waktu yang panjang dan dalam cuaca panas. Tubuh manusia sebagian besar terdiri dari cairan, dan keseimbangan cairan ini sangat penting untuk menjaga fungsi organ tetap optimal. Jika tubuh kehilangan terlalu banyak cairan tanpa asupan pengganti, bisa menyebabkan lemas, pusing, sulit berkonsentrasi, bahkan gangguan kesehatan yang lebih serius. Salah satu cara mencegah dehidrasi selama puasa adalah dengan mengakhirkan waktu sahur. Rasulullah selalu menganjurkan umatnya untuk tidak meninggalkan sahur, bahkan jika hanya dengan seteguk air, karena dalam sahur terdapat keberkahan dan manfaat luar biasa bagi tubuh. Bagaimana sahur di akhir waktu membantu mencegah dehidrasi dan menjaga keseimbangan cairan tubuh? Berikut penjelasan lengkapnya. 1. Mengurangi risiko dehidrasi di siang hari. Dehidrasi terjadi ketika tubuh kehilangan lebih banyak cairan daripada yang masuk. Selama puasa, tubuh tetap melakukan aktivitas normal seperti bernapas, berkeringat, dan buang air kecil, yang semuanya menyebabkan kehilangan cairan. Jika seseorang sahur terlalu awal, tubuh akan mengalami periode puasa yang lebih panjang, sehingga risiko dehidrasi semakin tinggi, terutama jika cuaca panas atau banyak aktivitas fisik. Namun jika sahur dilakukan di akhir waktu, cairan yang dikonsumsi lebih dekat dengan waktu dimulainya puasa. Hal ini membantu tubuh mempertahankan hidrasi lebih lama, sehingga mengurangi rasa haus dan kelelahan selama siang hari. 2. Menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Cairan tubuh bukan hanya air, tetapi juga mengandung elektrolit penting seperti natrium, kalium, dan magnesium yang berperan dalam menjaga keseimbangan cairan, fungsi otot, serta transmisi saraf. Saat seseorang tidak mendapatkan cukup cairan, keseimbangan elektrolit bisa terganggu, menyebabkan kelelahan, kram otot, sakit kepala, hingga gangguan konsentrasi. Mengakhirkan sahur. Memberikan waktu yang lebih dekat bagi tubuh untuk menyerap cairan dan elektrolit, sehingga tubuh lebih siap menghadapi puasa dengan menjaga keseimbangan cairan tubuh lebih lama. Mengurangi risiko pusing atau lemah akibat kehilangan elektrolit. Memastikan otot dan saraf tetap berfungsi dengan baik. Beberapa minuman yang baik dikonsumsi saat sahur untuk menjaga keseimbangan elektrolit antara lain. Air putih, sumber utama hidrasi yang paling penting. Air kelapa, mengandung elektrolit alami seperti kalium dan natrium. Susu kaya akan elektrolit serta protein yang membantu menjaga keseimbangan cairan. Jus buah alami, mengandung vitamin dan mineral yang membantu mencegah dehidrasi. 3.
mencegah gangguan pada ginjal dan saluran kemih. Ginjal berperan penting dalam menyaring darah dan mengeluarkan racun melalui urin. Jika tubuh kekurangan cairan, ginjal akan bekerja lebih keras untuk mempertahankan kadar air yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan infeksi saluran kemih. Ketika seseorang sahur terlalu awal dan tidak cukup minum, tubuh akan kehilangan cairan lebih cepat menyebabkan urin menjadi lebih pekat yang bisa meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Menurunnya fungsi ginjal karena tubuh tidak memiliki cukup cairan untuk menyaring racun secara optimal. Risiko infeksi saluran kemih meningkat karena urin yang lebih pekat bisa menjadi tempat berkembangnya bakteri. Mengakhirkan sahur dan memperbanyak konsumsi air membantu ginjal bekerja lebih ringan serta mencegah risiko penyakit ginjal dalam jangka panjang. 4. Meningkatkan energi dan konsentrasi selama puasa. Kekurangan cairan bukan hanya menyebabkan rasa haus, tetapi juga bisa mengganggu fungsi otak dan menurunkan konsentrasi. Saat tubuh mengalami dehidrasi ringan, seseorang mungkin merasakan gejala seperti mudah lelah dan mengantuk, sulit berkonsentrasi atau berpikir jernih, sakit kepala dan pusing, mudah marah atau emosi tidak stabil. Sahur di akhir waktu membantu memastikan otak tetap mendapatkan cukup cairan untuk berfungsi dengan baik sepanjang hari. Cairan yang cukup juga membantu melancarkan aliran darah ke otak, sehingga meningkatkan daya ingat, fokus, dan produktivitas selama puasa. Untuk meningkatkan energi dan konsentrasi, konsumsi makanan yang mengandung buah-buahan tinggi air seperti semangka, melon, dan jeruk, sayuran segar seperti mentimun, selada, dan tomat, sumber karbohidrat kompleks seperti oat dan roti gandum, yang membantu tubuh mempertahankan energi lebih lama. 5. Mengurangi risiko sembelit dan gangguan pencernaan. Dehidrasi juga berdampak langsung pada sistem pencernaan, terutama dalam proses buang air besar. Ketika tubuh kekurangan cairan, usus besar akan menyerap lebih banyak air dari makanan yang dicerna, menyebabkan tinja menjadi lebih keras dan sulit dikeluarkan. Sahur di akhir waktu membantu mencegah masalah ini dengan cara menjaga kadar air dalam tubuh tetap optimal, memperlancar pencernaan dan mencegah sembelit, membantu produksi enzim pencernaan agar makanan dapat diserap dengan baik. Untuk hasil yang lebih optimal, konsumsi makanan yang kaya serat seperti kurma, sayuran hijau, dan biji-bijian yang membantu melancarkan pencernaan. Ketiga, mengoptimalkan produksi hormon dan sistem imun dengan sahur di akhir waktu. Puasa tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga berdampak besar bagi kesehatan tubuh, terutama dalam mengoptimalkan produksi hormon dan meningkatkan sistem imun. Salah satu cara terbaik untuk mendapatkan manfaat ini adalah dengan mengakhirkan waktu sahur. Sahur di akhir waktu memberikan tubuh asupan dan nutrisi yang lebih dekat dengan awal puasa, sehingga berbagai proses biologis, termasuk produksi hormon dan respons imun, dapat berjalan lebih optimal. Bagaimana sahur yang tepat dapat menjaga keseimbangan hormon dan memperkuat sistem kekebalan tubuh? Mari kita bahas lebih dalam. 1. Meningkatkan produksi hormon pertumbuhan, growth hormone. Hormon pertumbuhan atau growth hormone, GH, adalah hormon penting yang berperan dalam regenerasi sel, pertumbuhan otot, metabolisme lemak, dan pemulihan tubuh. Saat kita berpuasa, tubuh secara alami meningkatkan produksi GH untuk memperbaiki jaringan tubuh yang rusak, membantu pembakaran lemak sebagai sumber energi, mempertahankan massa otot selama puasa. Namun, produksi GH ini akan lebih optimal jika tubuh memiliki asupan gizi yang cukup saat sahur. Sahur di akhir waktu membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, yang penting untuk mendukung pelepasan hormon ini secara maksimal.
Beberapa makanan yang dapat meningkatkan produksi hormon pertumbuhan. Protein tinggi seperti telur, susu, dan ikan. Buah-buahan kaya antioksidan seperti kurma, jeruk, dan beri. Makanan kaya zinc seperti kacang-kacangan dan biji-bijian. 2. Menjaga keseimbangan hormon insulin dan gula darah. Insulin adalah hormon yang mengatur kadar gula darah dalam tubuh. Jika kadar insulin tidak stabil, tubuh bisa mengalami kelelahan, rasa lapar berlebihan, hingga gangguan metabolisme. Puasa membantu tubuh meningkatkan sensitivitas insulin, yang artinya tubuh dapat mengatur gula darah dengan lebih efisien. Namun, jika sahur dilakukan terlalu awal atau tidak cukup bernutrisi, bisa terjadi lonjakan gula darah yang diikuti oleh penurunan drastis, menyebabkan mudah lemas dan mengantuk di siang hari. Mudah merasa lapar meskipun baru beberapa jam berpuasa. Risiko diabetes dalam jangka panjang. Dengan sahur di akhir waktu dan memilih makanan yang memiliki indeks glikemik rendah, tubuh dapat mempertahankan energi lebih lama dan menghindari fluktuasi kadar gula darah. Makanan yang baik untuk menjaga keseimbangan insulin. Karbohidrat kompleks seperti roti gandum, oat, dan nasi merah. Lemak sehat seperti alpukat, kacang-kacangan, dan minyak zaitun. Protein tanpa lemak seperti daging ayam, ikan, dan tahu. 3. Memperkuat sistem kekebalan tubuh. Sistem imun sangat penting untuk melindungi tubuh dari infeksi dan penyakit. Puasa secara ilmiah telah terbukti meningkatkan daya tahan tubuh, terutama jika dikombinasikan dengan pola sahur yang baik. Sahur di akhir waktu membantu menjaga asupan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk memproduksi sel imun seperti vitamin C dan E, antioksidan yang melindungi sel tubuh dari kerusakan. Zinc dan selenium, mineral penting yang meningkatkan produksi sel darah putih. Protein, komponen utama dalam pembentukan antibodi dan enzim imun. Makanan yang memperkuat sistem imun saat sahur. Jeruk, mangga, dan pepaya, kaya vitamin C. Kacang almond dan biji bunga matahari mengandung vitamin E. Madu dan kurma, sumber energi alami dan antibakteri. Yogurt dan makanan fermentasi mengandung probiotik untuk menjaga kesehatan pencernaan dan imun. 4. Mengatur produksi hormon melatonin dan kualitas tidur. Salah satu tantangan saat berpuasa adalah perubahan pola tidur yang bisa mempengaruhi produksi hormon melatonin, hormon yang mengatur siklus tidur dan bangun. Jika seseorang sahur terlalu awal atau mengonsumsi makanan yang salah, bisa terjadi gangguan pada ritme biologis tubuh yang berakibat sulit tidur setelah sahur. Bangun dalam keadaan tidak segar, mengalami kelelahan sepanjang hari. Sahur di akhir waktu membantu tubuh menyesuaikan ritme tidur dengan lebih baik, sehingga tubuh dapat mengoptimalkan produksi melatonin untuk tidur yang berkualitas. Mengurangi risiko insomnia dan gangguan tidur lainnya. Bangun dalam kondisi lebih segar dan bertenaga. Beberapa tips sahur untuk tidur yang lebih baik. Hindari kafein dan makanan tinggi gula karena dapat mengganggu produksi melatonin. Konsumsi makanan kaya triptofan seperti pisang, susu, dan kacang almond yang membantu meningkatkan hormon tidur. Jangan langsung tidur setelah makan sahur, beri jeda 30-60 menit agar pencernaan berjalan dengan baik. 5. Meningkatkan produksi hormon anti-stres, kortisol, dan endorfin. Saat berpuasa, tubuh mengalami perubahan hormonal yang membantu mengelola stres dengan lebih baik. Salah satunya adalah hormon kortisol yang berperan dalam mengatur respons tubuh terhadap stres dan menjaga tekanan darah stabil. Sahur di akhir waktu membantu menstabilkan kadar kortisol dengan menjaga kadar gula darah tetap seimbang sehingga tubuh tidak mengalami stres metabolik. Memberikan asupan cairan yang cukup
Yang penting untuk menjaga tekanan darah tetap normal. Mengurangi produksi hormon stres berlebihan yang bisa menyebabkan kecemasan atau kelelahan. Selain itu, puasa juga merangsang produksi endorfin, hormon yang bertanggung jawab atas rasa bahagia dan ketenangan. Dengan sahur yang tepat, seseorang akan merasa lebih tenang, fokus, dan memiliki energi positif sepanjang hari. Keempat, mendapatkan keberkahan dan doa dari malaikat melalui sahur. Sahur bukan sekadar makan sebelum puasa, tetapi juga sunnah yang penuh keberkahan. Rasulullah menekankan pentingnya sahur, bahkan jika hanya dengan seteguk air, karena di dalamnya terdapat banyak manfaat spiritual dan kesehatan. Salah satu keistimewaan sahur yang sering terlupakan adalah doa dan keberkahan dari malaikat. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur." Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan bahwa sahur bukan hanya memberi kekuatan fisik untuk puasa, tetapi juga mendatangkan rahmat dan perlindungan dari Allah melalui doa para malaikat. Bagaimana keberkahan sahur dapat mendatangkan doa dari malaikat? Mari kita bahas lebih dalam. 1. Malaikat mendoakan orang yang bangun sahur. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan untuk taat sepenuhnya kepada perintah Allah. Salah satu tugas mereka adalah mendoakan dan memohonkan ampunan bagi orang-orang yang beribadah, termasuk mereka yang bangun untuk sahur. Ketika seseorang bangun di sepertiga malam terakhir untuk sahur, ia berada dalam waktu yang penuh berkah, di mana malaikat turun ke langit dunia dan memohonkan ampunan bagi hamba yang beribadah. Doa lebih mudah dikabulkan karena berada dalam waktu mustajab. Hati menjadi lebih dekat dengan Allah karena menghidupkan sunnah Rasulullah. Dengan demikian, bangun sahur bukan hanya untuk mengisi energi, tetapi juga kesempatan untuk mendapatkan doa dari malaikat yang membawa rahmat dan keberkahan. 2. Sahur membawa keberkahan yang tidak terhitung. Keberkahan sahur bukan hanya dalam bentuk kemudahan menjalankan puasa, tetapi juga mencakup rezeki, kesehatan dan ketenangan hati. Rasulullah bersabda, "Bersahurlah kalian, karena di dalam sahur terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keberkahan ini bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Keberkahan dalam rezeki. Sahur membantu seseorang memulai hari dengan niat ibadah yang dapat membuka pintu rezeki dan kemudahan dalam pekerjaan. Keberkahan dalam kesehatan. Mengakhirkan sahur membantu menjaga keseimbangan metabolisme tubuh sehingga puasa bisa dijalani dengan lebih sehat. Keberkahan dalam spiritualitas. Sahur menjadi waktu yang tepat untuk berzikir, berdoa, dan mendekatkan diri kepada Allah. Keberkahan ini juga meluas kepada keluarga yang bersahur bersama, karena suasana sahur bisa menjadi momen kebersamaan yang penuh dengan doa dan ibadah. 3. Malaikat mengiringi orang yang sahur dengan doa dan istighfar. Salah satu tanda kasih sayang Allah adalah dijadikannya para malaikat sebagai perantara untuk mendoakan manusia. Dalam hadis disebutkan, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban. Makna bersalawat dalam hadis ini adalah doa dan pujian dari para malaikat kepada orang-orang yang bangun untuk sahur. Permohonan rahmat dan ampunan dari malaikat kepada Allah untuk mereka yang sahur. Pengiringan malaikat sepanjang hari memberikan perlindungan dari kelelahan dan godaan selama berpuasa. Saat seseorang sahur, malaikat berada di sekelilingnya untuk mencatat amal kebaikan dan memohonkan ampunan atas dosa-dosanya. Keutamaan ini menunjukkan bahwa sahur bukan sekadar rutinitas makan, tetapi ibadah yang didoakan langsung oleh makhluk yang paling taat kepada Allah. 4. Sahur menjadikan seseorang termasuk dalam golongan ahli ibadah. Orang-orang yang bangun di waktu sahur termasuk dalam hamba yang dicintai Allah, karena mereka menghidupkan malam dengan ibadah. Dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 18, Allah berfirman, "Dan pada waktu sahur mereka memohon ampunan."
Ayat ini menunjukkan bahwa waktu sahur adalah waktu yang penuh, dengan istighfar dan ibadah yang menjadi ciri khas orang-orang yang bertakwa. Rasulullah juga menyebutkan bahwa orang yang bangun sahur termasuk dalam golongan yang beruntung karena mereka mendapatkan waktu terbaik untuk beristighfar dan memohon ampunan. Peluang untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui zikir dan doa. Doa dari malaikat yang menyertai mereka hingga waktu subuh. Sahur yang dilakukan dengan niat yang ikhlas dan penuh kesadaran akan membuat seseorang lebih ringan dalam menjalani puasa dan lebih mudah meraih ketakwaan. 5. Sahur membantu dalam keistiqomahan beribadah. Puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih diri untuk lebih dekat kepada Allah. Sahur membantu seseorang menjaga konsistensi dalam ibadah karena membangunkan seseorang untuk sholat tahajud sebelum sahur, mendorong untuk membaca Quran dan berzikir sebelum subuh, membantu membangun kebiasaan bangun pagi yang lebih produktif. Orang yang terbiasa bangun sahur dengan niat ibadah akan lebih mudah melakukan sholat subuh, tepat waktu dan memulai hari dengan keberkahan. Kesimpulan, sahur sebagai waktu keberkahan dan doa malaikat. Sahur bukan hanya untuk mengisi energi sebelum puasa, tetapi juga momen yang penuh keberkahan dan doa dari malaikat. Dengan bersahur, seseorang mendapatkan doa dan permohonan ampun dari malaikat, keberkahan dalam rezeki, kesehatan dan ketenangan jiwa, peluang untuk lebih dekat kepada Allah melalui istighfar dan doa, kesempatan untuk menjadi bagian dari golongan ahli ibadah yang terjaga di waktu sahur. Keistiqomahan dalam ibadah dan rutinitas yang lebih produktif, maka jangan lewatkan sahur. Bangunlah di akhir malam, niatkan untuk ibadah, dan raih keberkahan serta doa dari para malaikat yang mengiringi langkahmu sepanjang hari. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini saya dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silahkan like, comment, share, dan subscribe. Nyalakan tanda lonceng untuk mendapatkan sejarah kisah penuh hikmah yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.